Hai 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 Sobat Narikoper, ikutin aku explore spot hidden gem yang ada di Kabupaten Magelang. Oh iya, sebelumnya ini adalah perjalanan setelah check out dari tujuan Jogja Villa Kresna. Selama menginap di sini nyaman, tenang, dan damai banget. Nah, kira-kira seperti ini jalan untuk menuju ke arah villa ya. Oh iya, bagi Sobat Koper yang belum menonton, aku sertakan link di pojok kanan atas dan di deskripsi ya. Next, pasti para sobat koper akan paham, ada suatu spot yang terkenal pada masanya yang digunakan untuk syuting film. Iya, film ini cuplikannya. Nah, tahu kan? Jangan di skip-skip ya, dan tonton sampai habis. Halo Sobat Narikoper, bagaimana kabarnya semua? Semoga diberikan kesehatan selalu ya, amin. Oke, saat ini kita akan menuju ke arah Magelang, tapi kita tidak akan eksplor Borobudur ya, karena aku sudah pernah berkunjung ke Borobudur saat pertama kali ke Jogja di tahun berapa ya waktu itu, lupa aku, mungkin sekitar 10 tahun deh. Tapi mungkin next time aku akan coba bikin video dan update apakah ada yang baru di Borobudur atau enggak ya. Karena waktu itu masih diizinkan untuk bisa naik ke atas. Tapi sejak masa pandemi COVID-19 itu sudah dilarang untuk naik ke atas atau puncaknya Borobudur. Hal ini membawa dampak positif dan negatif sih. Oke, back to the topic. Di video kali ini aku akan ajak para sobat koper untuk explore apa yang ada di Bukit Rema. Ya, bisa dibilang gereja ayam. Akan tetapi, sebetulnya bentuk gereja ini adalah burung merpati dengan mahkota. Tapi ya memang sih hampir sama jika dilihat dari sisi lain seperti ini. Oh iya, untuk menuju ke Bukit Rema bisa ikutin Google Map juga. Karena jalanan sudah bagus juga kok. Kita ikutin aja jalan masuk ini dan nanti kita akan melewati beberapa rumah warga dan memang tinggal di sekitar sini. By the way, Bukit Rema ini didirikan pada tahun 1992 oleh Bapak Daniel Alamsyah. Hal ini dimulai dari tahun 1988 di mana beliau mendapatkan mimpi untuk membangun rumah doa di daerah perbukitan yang tidak dikenal sebelumnya. Pada tahun 1989, beliau berkunjung ke Borobudur dan menemukan sebuah lokasi yang sama persis seperti di dalam mimpi. Selama masa pembangunan, terjadi beberapa kendala seperti krisis moneter di tahun 1996 hingga 2000 dan berlanjut kembali pada tahun 2013. Lalu pada tahun 2014 hanya dibuka untuk wisata religi dan dimulai tahun 2016 dikenal secara luas dengan nama Bukit Rema. Hal ini dikarenakan menjadi salah satu lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Bagi teman-teman yang membawa kendaraan bisa memarkirkan di sini ya. Untuk bayar parkirnya juga masih murah kok, sekitar 10.000 deh. Correct me if I'm wrong ya. Jadi dari parkiran di belakang sana kita akan menaiki bukit dengan mobil shuttle ini dan untuk biayanya cukup 15.000 aja untuk naik dan turun kembali ke parkiran. Akan tetapi bagi para sobat koper yang suka tantangan dan tidak mau naik shuttle juga diperbolehkan kok. Oh iya, untuk tiket masuk ke Bukit Rema itu sekitar 25.000 aja ya. Hai guys, sekarang mau ke gereja ayam. Jadi untuk sekarang ini kita menggunakan ini. Dan nggak perlu turun. Sekarang kita bayar dulu. Sudah mau turun lagi, bisa konfirmasi dulu di pusat souvenir ya. Nanti dibantu staf kami dipanggilkan mobilnya. Oke. Ini yang dua, ini yang sendiri. Terima kasih. Makasih.
kan jalannya itu naik banget, sama halnya seperti mendaki gunung. Kalau sobat koper suka hiking pasti ini bukan apa-apa deh. Cuman karena aku nggak mau ribet, jadi ya is okay lah ambil shuttle. Naiknya terlalu tajam banget. Bahaya, bahaya, nggak bahaya tak. Oh iya, kita akan diturunkan di sini dan kita akan jalan kaki sedikit untuk ke arah gerejanya. Baik menginformasikan di sebelah kiri kita ini tempat penjemputan strateginya. Lokasi gedung utama atau gereja ayahnya kurang lebih tinggal 20 meter jalan kaki ke arah depan sini. Dan ini dimohon jangan turun dulu, saya parkir mundur dulu sebentar. Untuk penjemputan strateginya pada saat mau turun nanti silakan konfirmasi dulu dengan petugas kami yang ada di pusat oleh-oleh sebelah kiri kita ini. Dengan menunjukkan tiket yang berwarna hijau tadi, setelah konfirmasi strateginya dipanggil dan jemput lagi ke sini. Oke. Terima kasih untuk turunnya, hati-hati kepala. Kita sudah turun dari jeep. Jadi nanti penjemputan itu di sekitar sini dan kita naik ke atas lewat sini. Welcome to Bukit Rema House Prayer for All Nation. Seperti ini. FYI, aku tidak bisa menunjukkan beberapa lantai dimulai dari lantai dasar karena peraturan dari pihak pengurusnya ya. Jadi aku akan melanjutkan video di tempat yang diizinkan untuk record videonya. Selama berkunjung kemanapun, tetap jaga kebersihan ya Sobat Koper. Jangan membuang sampah sembarangan agar tidak merugikan orang lain. Oke, dari lantai dasar itu adalah lokasi untuk beribadah atau berdoa. Dan untuk tempat berdoa tersedia beberapa ruangan yang cukup sekitar 3-5 orang saja. Dan sesuai peraturan yang ada, kita usahakan untuk memahami dan mentaati ya Sobat Koper. Oke, kita akan explore apa yang ada di dalam. Cakep banget. Dan tempatnya bersih. Oke, sekarang untuk pintu masuknya sebelah sini. Registrasi tiketnya ini satu tiket saja. Oke, ini dari mana Kak? Dari Denpasar. Dari Denpasar. Atas namanya Kak siapa? Willy. Kak Willy. Oke Kak Willy, untuk tiketnya ini bisa disimpan dulu saja. Nanti bisa ditukar dengan singkong goreng di bagian kedai. Untuk kedainya itu nanti akan diarahkan pemandu. Karena untuk tiketnya itu juga sudah termasuk fasilitas pemandu dari kami. Jadi nanti kakaknya akan dipandu dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Nah ini untuk turnya, tapi harus menunggu dulu Kak, sekitar 5-8 menit lagi. Gimana kalau kakaknya terburu-buru, boleh masuk tanpa tur, nanti saya antar sampai ke lantai 2 langsung. Nanti sembari saya antar ke lantai 2 bisa saya ceritakan sejarah singkatnya. Jadi di sini itu kita dapat panduan, maksudnya pemandu. Jadi untuk tiket dari 25.000 ini itu kita dapat free pemandu. Kita cuma nunggu sekitar 8 menit lagi dan kita akan dipandu mengenai sejarah dan sekeliling yang ada di sini. Oke, kita tunggu 8 menit lagi ya. Jadi sebelumnya selamat siang Kak, selamat datang di Bukit Rema. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Fawas. Di sini izinkan saya untuk memandu Kakak di sini untuk mendapatkan tur gedung dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Nah, jadi untuk informasi, rumah doa Bukit Rema ini memiliki 7 lantai dan kurang lebih 80 anak tangga. Jadi lantai 1, lantai sebelah kita ini sampai nanti ke lantai 7, lantai puncaknya itu ada di mahkota bagian kepalanya yang emas itu. Nah, nanti kakaknya bisa sampai ke situ setelah itu. Nah, tapi saya cuma bisa mendampingi sampai ke lantai 2 saja. Nah, jadi untuk informasi juga, rumah doa Bukit Rema ini sebenarnya bukan hanya sekedar gereja Kak, tetapi kita adalah rumah doa bagi segala bangsa dan segala agama. Jadi
terutama di lantai 1 nanti kita akan melewati beberapa tempat ibadah aktif, beberapa umat beragama. Jadi mohon maaf sekali untuk menghormati saudara-saudara kita yang sedang menjalankan peribadatan. Selama tur berlangsung kita dimohon untuk menjaga ketenangan dan juga untuk tidak memakan makanan ataupun minuman selama tur. Dan juga mohon maaf sekali Kak, di lantai 1 nanti kita belum bisa dokumentasi dulu. Iya, baik foto maupun video. Nah, nanti dokumentasi itu baru bisa dilakukan mulai dari lantai 2 sampai ke puncak. Seperti itu. Oke, mari. Oke. Nah, jadi sebelum kita masuk ke area lantai 1, Kak, di sebelah kanan Kakak itu di situ ada beberapa tempat yang tidak akan kita kunjungi selama tur. Nah, tapi nanti bisa dikunjungi setelah tur. Itu di situ ada Gua Maria. Nah, Gua Maria ini biasa digunakan oleh umat Katolik. Nah, Gua Maria ini bisa diakses oleh pengunjung nanti setelah tur berlangsung. Jadi dengan mengakses kapel sebelah timur dari gedung ini, bangunan berwarna putih sebelah sana. Nah, nanti lalu turun ke bawah lewat jalan salib atau Via Dolorosa kurang lebih sejauh 70 meter. Nah, di pemberhentian terakhir di jalan salib nanti akan bertemu dengan Gua Maria di sebelah kiri. Seperti itu. Mari Kak, kita masuk ke lantai 1. Lantai selanjutnya seperti itu. Nah, walaupun layoutnya itu seperti gereja, aula gereja, tetapi untuk kesehariannya tidak digunakan sebagai tempat peribadatan. Seperti itu. Dan di lantai 2 ini kita juga ada Tree of Life atau pohon kehidupan, Kak. Jadi di pohon kehidupan ini nanti terdapat 3 mangkok. Jadi tiap-tiap mangkoknya ini berisi tentang pesan-pesan kehidupan yang ditulis oleh pendiri dari gedung ini. Ada beberapa penggalan dari Alkitab juga. Nah, ini di mangkok pertama itu diperuntukkan untuk pengunjung yang datang bersama keluarga. Di mangkok kedua ini diperuntukkan untuk pengunjung yang datang bersama pasangan. Dan di mangkok ketiga ini diperuntukkan untuk pengunjung yang datang sendirian atau bersama teman. Seperti itu. Ini kakaknya mau ngambil? Boleh. Oke, boleh Kak. Ngambil 1. Nanti boleh dibawa pulang. Disimpan. Random ya? Iya. Boleh, silakan. Oke, nah nanti bisa dibaca. Mari. Nah, jadi di lantai 2 ini kan jadi terdapat partisi juga. Jadi partisi ini berisi tentang beberapa gambar, beberapa lukisan maupun foto tentang perjalanan dari Rumah Doa Bukit Rema ini. Jadi menggambarkan beberapa bagian dari Rumah Doa Bukit Rema ini juga. Nah, ini menggambarkan tentang kegiatan yang ada di panti rehabilitasi. Jadi kegiatan dari para pasien. Seperti itu. Nah, di sebelah sini ada foto-foto Rumah Doa Bukit Rema saat masa terbengkalai rentang tahun 2000 sampai 2013. Kita sering sebutnya sebagai masa kosong dari Rumah Doa Bukit Rema. Oke, nah jadi untuk di lantai 2 ini juga Kak, jadi kita akan terbagi menjadi 2 arah. Jadi untuk arah sana, ke arah ekor, nanti kakaknya bisa menuju ke kedai Bukit Rema, di mana nanti bisa penukaran tiket dengan singkong goreng, nanti bisa di situ. Nanti bisa pesan makanan minuman di kedai kami juga. Di kedai kami nanti akan disuguhkan pemandangan di arah selatan berupa pegunungan Menoreh. Nah, kurang lebih pemandangannya seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk ke arah sana nanti kakak bisa menuju ke mahkota, ke area puncak dari gedung Rumah Doa Bukit Rema ini. Di mana untuk syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2 itu diambil di lantai atas itu. Biasanya kalau pengunjung foto-foto dan mengambil video itu biasanya di mahkota itu. Nanti kalau cuacanya cerah akan kelihatan pemandangan view 5 gunung. Jadi Merapi Merbabu, Sumbing, Menoreh dan juga Telomoyo. Jadi view 5 gunung akan kelihatan kalau cerah. Itu nanti di Paro akan kelihatan juga Borobudur tepat ke arah jam 12. Ini kakaknya mau naik dulu? Boleh. Selamat berkunjung Kak. Selamat datang. Oke, jadi kita lanjut ke lantai 6. Katanya di lantai 6 itu ada maaf, interupsi. Jadi untuk di lantai 6 itu kita berada di apa ya, paruhnya. Wow.
sudah di berada lantai 5. Oh my god, bagus banget. Oke, kita lanjut sebelah. Jadi di sini ada informasi di saat ada orang yang mau turun kita harus menunggu. Oke, sekarang kita naik. Halo, siang. Satu rombongannya sendiri aja. Oh, sendiri. Mau langsung naik atau mau istirahat dulu kakak? Sebagai informasi, dari sini kelihatan Candi Borobudur juga. Sebelah sana ada cek sana. Yang mana? Arah cek satu agak ke sana sedikit. Yang berwarna itu bukan? Iya. Yang bercahaya itu. Yang itu kak, kayak batu hitam. Oh, oke. Jadi kalau orang mau langsung naik juga boleh. Oh, oke. Kan untuk naiknya hati-hati ya kakak, di garis merah 2 itu nanti kepalanya sedikit menunduk biar tidak terbentur dan nanti di atas hanya dikasih waktu 3 menit saja. Jadi 3 menit dihitung ketika yang terakhir naik sudah sampai atas. Kalau sudah dengar bel boleh langsung turun buat gantian lagi. Tapi nanti kalau misal di belakang kakak belum ada antrian lagi, boleh menggunakan waktunya lebih sampai belnya berbunyi. Oke. Silakan, hati-hati kak. Terima kasih. Oke, sekarang kita naik. Jadi ada pertanda seperti ini. Kalau bisa kita menunduk biar nggak kepentok. Nah, seperti ini lagi. Oke. Oke, siap-siap. Oke. I'm ready. Aku sudah ada di ujung, di pucuk. Ini bagus banget. Nggak tahu di kamera bisa lihat apa enggak ya. Suara bisa, cuman nggak bisa di zoom. Jadi di sana itu ada Borobudur. Cuma untuk saat ini cuaca itu lagi mendung, kayak berkabut. Jadi untuk gunung-gunungnya itu kita nggak bisa lihat. Jadi di sana itu ada gunung apa ya namanya? Gunung Merapi. Dan di sana, mohon maaf ya teman-teman, aku nggak tahu juga. Ini pokoknya kita itu ada di sekitaran gunung. Cuman aku nggak tahu nama gunungnya. Kalau teman-teman tahu bisa komen ya. Dan hati-hati, di sini ada sign pengumuman, papan pengumuman. Jadi kita hati-hati untuk bersandar karena ya kita udah di ujung ya. Jadi tetap hati-hati. Ini bagus banget. Dan nanti kita bisa ke sana setelah dari sini ya. Kita mengabadikan momen di sini dulu. Sekarang kita turun ke bawah lagi dan kita menukarkan voucher. Dibilang itu kita bisa mendapatkan makanan snack. Tapi bagus banget sih di sini. Ih, keren. Dan di sini itu berbagai macam tradisi Bali. Wah, cakep banget. Semoga Indonesia tetap cakep seperti ini ya. Oh ya, jadi kita akan menukarkan snack di belakang. Snacknya itu katanya seperti ketela. Jadi ya, we'll see what is it. Katanya itu tradisi dari masyarakat sekitar. Oke, tetap hati-hati ya teman-teman waktu menurunnya anak tangga.
selain di bawah bisa di sini. Ini. Jadi Gua Maria yang kita lewati tadi sebelum masuk ke sini itu seperti ini. Dan di sini ada beberapa bacaan dengan bahasa beberapa dari negara. Dari Jerman, dari Prancis, Spain, I think, Italy, and Netherlands. Oke, dan lanjut. Seru banget. Jadi ini ada chapel. Ini yang ada di bawah. Dan dari beberapa negara. Dan ini yang ada di bawah sebelum mengarah ke Gua Maria. Italy, Netherlands, Spain, Germany, Italy lagi ya? Oh, itu beda. Iya, sama Italy juga. Next. Wah, seru banget. Untuk ke kedai kita harus menaiki anak tangga ini. Oke, aku sekarang sudah menukarkan
seperti ini. Kita coba dulu. Mumpung masih hangat. Ups. Enak kok. Dengan view seperti ini. Guys, jadi di sini juga ada free wifi. Di sini ada free wifi dan ada tempat bermain untuk anak-anak. Seru banget. Dan cafe sepertinya ada juga di bawah ya. Kita coba turun ke bawah. Wah, seru sih. Dan sepertinya untuk cafe di sini masih belum buka ya. Tapi pemandangannya cakep banget. Wah. Dan di sana sepertinya udah mau mendung. Mungkin kita harus kembali. Dan sekarang kita mengarah ke kepalanya. Walah. Nah, ini kepalanya yang tadi kita lihat dari atas. That's so beautiful. Cakep banget. Oke teman-teman, sekarang aku masih menunggu untuk jeepnya karena tadi sudah penuh. Dan sekarang kita explore. Di sini ada souvenir, ada berbagai macam souvenir. Jadi teman-teman kalau datang ke sini pengen memberikan souvenir bagi keluarga, teman, ada banyak, ada tas, ada patung, pas lagi ada pakaian juga. Di sini juga pakaian, ada batik, celana, kaos, topi, snack, ada perhiasan pernak-pernik. Dan di sini ada kipas, bando, wah, ada belangkon, ada udeng juga. Oke, karena jeepnya sudah datang, kita pulang. Yang satunya kak. Oh,
Oke. Yang satunya. Soalnya ini agak Yang- basah. Jarang oh. lagi mundur. Oke deh, makasih. Oke, sekarang kita kembali pulang. Halo, Ya. Mungkin kakak bisa duduk di depan. boleh? Aku dapat di depan. Mari kak. Kak, pastiin barang bawaan aman, nggak ada yang ketinggalan ya kak? Sudah. Oke. Total Jeep 3 turun. Curam ya turunnya ya. Iya kak. Kita tapi untuk shuttle jeepnya posisi hujan, jalan licin, tetap beroperasi dan aman kak. Oh, Iya. oke. Nah, untuk kan aku sempat tanya nih di atas gitu kan, kalau seumpama kayak mau early yang kayak sunrise kayak gitu, Iya. itu bisa juga gitu ya? Bisa kak, tapi karena untuk paket sunrise kita nggak publish, jadi private, jadi wajib reserve dulu kak. Katanya H-3 kalau bisa. Benar. Ah, oke. Kalau yang publish ada untuk Setumbu kak, letaknya nggak jauh dari sini. Nah, kalau seumpama nih ada tamu gitu kan, kita pengen datang tapi nggak minta jeep atau mungkin jalan kaki kalau pengen sport gitu loh, itu bisa juga. Bisa, karena jeep ini tidak diwajibkan opsi selain jalan kaki. Oke. Kalau trekking berarti yang dikenakan entrance tiketnya. Kalau jeep tambah 15.000 tarif pulang pergi. Ya is oke lah pakai jeep. Iya. Lanjut visit kemana kak? Balik check-in dulu sebelum balik ke Bali. Oh, oke. Baik, kita sudah finish. Terima kasih kak atas kunjungannya. Sehat selalu kak. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama kak. Oke, kita sudah sampai. Kita sekarang mau check-in ke hotel. Aduh, baterainya tinggal dikit. Jadi, oke deh. See you on the next video in the hotel. Baiklah Sobat Narikoper, sekian video kali ini di Bukit Rema. Dan nantikan video review hotel selanjutnya yang masih sekitar Yogyakarta juga.